A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك فما الله بغافل عما تعملون. Salah ambil mic ya, harus lihat pakai ini, pakai mic, pakai ini. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjid
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
يعلمون ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 146 sampai dengan 157. Semoga yang mendengarkan mendapatkan pahala dan yang membacanya pun mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya tidak menyia-nyiakan untuk sedikit memberikan penjelasan terkait dengan ayat-ayat yang sudah dibaca tadi. Penjelasan yang pertama, bahwa golongan ahli kitab, mereka mengetahui kitabnya seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Golongan yang kedua, yaitu golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah atau menyimpan kebenaran. Mereka golongan yang seperti itulah akan mendapatkan balasan siksa yang sangat pedih. Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang da'i, mana seorang da'i itu mengajak bukan mengejek, menjelaskan ayat-ayat Allah bukan menghukumi orang. Karena seorang da'i adalah orang yang telah memberikan amanah oleh Allah untuk mengembangkan dan menjelaskan serta mensucikan jiwa orang-orang ataupun umat yang ada di sekitar lembaga dakwah tersebut. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat selanjutnya ini berkisah tentang kiblat, ya, dimana
kiblat mereka, kiblat kita sekarang ini dulunya akan dirubah oleh Raja Abraha untuk menghadap ke Yaman, Ka'bah itunya. Tapi Allah tidak ridho. Bala tentara Abraha tadi didatangkan ingin menyerbu Ka'bah, dan Allah tidak ridho. Akhirnya Allah mengirim bala tentaranya. Bala tentara yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi menambah kekuatan bagi mereka. Nah ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat yang tadi kita baca bahwa Allah akan menguji kalian dengan segala sesuatu berupa ketakutan, berupa kelaparan, berupa kurangnya harta dan jiwa, serta buah-buahan. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang menerima pahit di depan atas musibah yang menimpanya. Nah ini. Orang yang sabar akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Syahadat artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Berikrar bahwa Allah sebagai Tuhanku dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Ini. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Yang kedua apa? Sholat. As-sholatu imaduddin. Barang siapa yang sholat itu, maka berarti dia telah menegakkan agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau orang udah nggak mau sholat, berarti robohlah keagamaannya. Ini rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Dan rukun Islam yang ketiga, zakat. Zakat. Bersihkanlah hartamu, sisihkanlah hartamu untuk orang lain dengan cara dizakatkan. Harta bila dikelola dengan keimanan, maka akan bisa menjadi pembuka pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala ya Amru, wahai Amru, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Al-malu sholih lil mar'i sholih. Nah ini. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Zakat hubungannya dengan harta tadi. Jangan sampai harta ini membawa bencana kita di akhirat nanti. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengelola harta dengan baik. Harta yang Allah miliki, Allah berikan, tidak pernah dijakatin. Nah ini. Berarti kita tidak bisa mengelola harta dengan baik. Keluarkanlah zakatmu kalau kamu ingin dianggap oleh Allah sebagai orang Islam. Dicatat oleh Allah sebagai orang Islam. Tapi kalau nggak mau mengeluarkan zakat, maka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadat, sholat, puasa. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang keempat rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa itu dianjurkan oleh Rasulullah karena membawa manfaat kesehatan bagi tubuh manusia tersebut. Sumu, kata Rasulullah, sumu pada puasalah sira kabeh, tasihu maka sehatlah kalian. Nah, ini.
Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahadat, sholat, puasa, zakat. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang kelima adalah haji. Haji ke Baitullah. Haji adalah menyengaja datang ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya haji. Haji ini ada dua macam. Ada haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan haji mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek-capek kita melaksanakan ibadah haji, taunya dimardudkan atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, jika kelima rukun Islam ini sudah dilakukan oleh umat Islam, oleh kita sebagai pemeluk agama Islam, maka akan menjadi penyempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tersimpul di dalam 6 rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kenapa kita harus iman kepada Allah? Karena Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Rabbul Izzati amma yasifun. Karena Allah orang-orang yang sukses di jalan ini diberi keselamatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Jadi haji ada dua, haji makbul, haji mabrur, dan haji mardud, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah, bahwa ada di samping kita ini, di pundak kita ini, ada 2 malaikat, Raqib dan Atid. Raqib mencatat yang baik, Atid yang buruk. Setiap kita melakukan keburukan, maka Atidlah yang mencatatnya. Setiap melakukan kebaikan, maka Raqiblah yang mencatatnya. Nah, semoga kajian kita kali ini, hari ini, menjadi nilai ibadah, menjadi nilai kebaikan. Kita tidak ingin dipuji atau ingin dicaci, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya ke muka bumi ini. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan seterusnya. Semua mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki umat manusia. Rukun iman yang keempat adalah percaya akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini sudah dilengkapi dengan itu kitab Al-Quran. Kita percaya kepada kitab Al-Quran. Kita tidak pernah membakar Al-Quran. Kita tidak pernah menyia-nyiakan Al-Quran. Karena siapa yang menyia-nyiakan Al-Quran, apalagi membakar Al-Quran, pasti hidupnya akan mendapatkan mubahalah dari Quran, yaitu hidupnya penuh dengan kesengsaraan. A'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kelima adalah percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat akan datang, saudaraku. Geranu can kawin, can nikah, geran nikah. Kenapa? Karena hari kiamat sudah dekat. Nanti di hari kiamat ada 3 yang akan ditanya oleh Allah. Yang pertama, tidaklah akan bergerak seorang hamba di hari kiamat kecuali ditanya 3 perkara. Yang pertama, yaitu ditanya tentang hartanya. Dari mana kau dapatkan? Dari mana kau dapatkan? Kemana engkau hidangkan? Selanjutnya yang kedua, ya,
pada hari kiamat nanti seluruh manusia berterbarang seperti bulu-bulu dan seluruh alam ini akan hancur. Rukun iman yang keenam adalah percaya kepada qadha dan qadar. Qadha atau ketentuan Allah ini yang sudah ada di zaman ajalinya, di mana ketika kita akan dilahirkan dari muka bumi ini, mereka ditanya dulu oleh Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Nah, ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan takdir adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Nah, yang akan terjadi dan sudah terjadi, itulah namanya takdir. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian singkat hari ini disambung dengan rukun Islam dan rukun iman. Terakhir adalah rukun agama. Rukun agama ada 3. Yang pertama iman, tadi sudah dijelaskan, Islam, dan ihsan yang ketiga. Yaitu apa? Ihsan itu berbuat baik. Ya, ihsan. Bekerja baik. Ya. Berteman dengan orang-orang baik. Ihsan. Ihsan sesungguhnya adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kamu mengetahuinya. Kalau tidak bisa seperti itu, seolah-olah dia atau ustadz itu yang mengetahuinya, melihatnya. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.